Sebelum membandingkan model yang kompleks, kita perlu membuat baseline model terlebih dahulu. Baseline adalah model sederhana yang digunakan sebagai acuan awal. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah model yang lebih rumit benar-benar memberikan peningkatan performa. Dalam klasifikasi, baseline bisa berupa model yang selalu menebak kelas mayoritas. Misalnya, jika 81% data termasuk kelas tidak stunting, maka model sederhana sudah bisa mencapai accuracy 81% tanpa benar-benar belajar pola apapun. Dalam regresi, baseline dapat berupa prediksi rata-rata untuk semua kasus. Sedangkan pada time series, baseline bisa menggunakan nilai bulan sebelumnya sebagai prediksi. Jadi model canggih baru dianggap berguna jika mampu mengalahkan baseline secara signifikan. Tanpa baseline, kita sulit menilai apakah peningkatan model benar-benar bermakna atau hanya terlihat bagus di angka. Accuracy boleh digunakan ketika kondisi data relatif seimbang dan biaya kesalahan antar kelas hampir sama. Misalnya, jika jumlah kelas positif dan negatif tidak terlalu timpang, serta false positif dan false negatif memiliki dampak yang setara, maka accuracy dapat memberi gambaran umum yang cukup berguna. Namun, accuracy tidak boleh dijadikan satu-satunya metrik ketika data tidak seimbang, ada kelas minoritas yang penting, atau biaya salah prediksi tidak simetris. Contoh klasiknya adalah deteksi fraud. Jika hanya 3% transaksi adalah fraud, model yang selalu menebak bukan fraud bisa mendapatkan accuracy 97%. Tetapi, model tersebut sebenarnya gagal total mendeteksi fraud. Jadi, accuracy sebaiknya dipahami sebagai metrik awal, bukan metrik tunggal dalam evaluasi model. Precision digunakan untuk menjawab pertanyaan. Dari semua data yang diprediksi positif oleh model, berapa yang benar-benar positif? Dengan kata lain, precision mengukur ketepatan prediksi positif. Rumusnya adalah true positif dibagi dengan jumlah true positif dan false positif. Metrik ini sangat penting ketika false positif mahal atau memiliki dampak besar. Misalnya, dalam deteksi spam, kita tidak ingin email penting salah dikategorikan sebagai spam. Dalam risiko gagal bayar, kita tidak ingin orang yang sebenarnya layak mendapatkan pinjaman justru ditolak karena model keliru menandainya sebagai berisiko. Begitu juga dalam deteksi fraud, terlalu banyak false positif dapat membuat proses investigasi menjadi tidak efisien. Jadi, precision tinggi berarti prediksi positif model lebih dapat dipercaya dan lebih sedikit menghasilkan alarm palsu. Recall digunakan untuk menjawab pertanyaan. Dari semua kasus positif yang benar-benar ada, berapa yang berhasil ditangkap oleh model? Rumusnya adalah true positif dibagi dengan jumlah true positif dan false negatif. Metrik ini sangat penting ketika false negatif lebih berbahaya daripada false positif. Artinya, kita lebih khawatir jika kasus positif justru tidak terdeteksi. Contohnya pada deteksi penyakit, screening stunting, atau sistem keamanan. Dalam screening stunting, recall menjadi prioritas karena kita tidak ingin anak yang sebenarnya berisiko justru lolos dari perhatian sistem kesehatan. Jika model memiliki recall rendah, banyak kasus penting bisa terlewat dan tidak mendapatkan intervensi tepat waktu. Jadi, recall tinggi menunjukkan bahwa model lebih mampu menangkap kasus positif yang benar-benar perlu diperhatikan. Specificity digunakan untuk mengukur seberapa baik model mengenali kasus yang memang negatif. Rumusnya adalah true negatif dibagi dengan jumlah true negatif dan false positif. Artinya, specificity tinggi menunjukkan bahwa model mampu menghindari terlalu banyak alarm palsu. Metrik ini penting ketika kita ingin meminimalkan false positif, misalnya pada prediksi kredit, fraud detection, atau medical screening, lanjutan yang membutuhkan prosedur tambahan. Jika false positif terlalu banyak, sistem bisa membebani petugas menolak pengguna yang sebenarnya layak atau membuat intervensi menjadi tidak efisien. Namun specificity tidak boleh dilihat sendirian. Dalam kebijakan publik, specificity sering perlu diseimbangkan dengan recall. Tujuannya adalah menangkap kasus yang benar-benar berisiko, tetapi tetap tidak membanjiri sistem dengan kasus yang sebenarnya tidak relevan. F1 score adalah metrik yang menggabungkan precision dan recall dalam satu nilai. Metrik ini menggunakan rata-rata harmonik, sehingga lebih sensitif terhadap ketidakseimbangan antara precision dan recall dibandingkan rata-rata biasa. Artinya, F1 score tidak akan tinggi jika salah satu dari precision atau recall sangat rendah. F1 score sangat berguna ketika data tidak seimbang atau ketika kita ingin menjaga keseimbangan antara ketepatan prediksi positif dan kemampuan menangkap kasus positif. Misalnya, dalam deteksi fraud atau screening risiko, kita tidak hanya ingin prediksi positif yang tepat, tetapi juga tidak ingin terlalu banyak kasus penting terlewat. Dibandingkan accuracy, F1 score sering memberi gambaran yang lebih jujur pada data tidak seimbang. Karena itu, dalam presentasi akademik, F1 score sering menjadi metrik pendamping yang kuat. ROC curve atau Receiver Operating Characteristic Curve digunakan untuk melihat kemampuan model klasifikasi dalam membedakan kelas positif dan negatif pada berbagai nilai threshold.
Kurva ini menggambarkan hubungan antara true positive rate yang sama dengan recall dan false positive rate. Semakin dekat kurva ke arah kiri atas, semakin baik kemampuan model dalam menangkap kasus positif tanpa menghasilkan terlalu banyak false positif. Sebaliknya, jika kurva mendekati garis diagonal, performa model mirip seperti tebakan acak. Nilai AUC atau area under the curve merangkum kualitas ROC curve dalam satu angka. AUC sebesar 0,5 berarti model tidak berguna, sedangkan nilai di atas 0,9 menunjukkan performa sangat baik. ROC AUC membantu kita memahami bahwa evaluasi tidak boleh terpaku pada satu threshold saja. Pada data yang sangat tidak seimbang, Precision Recall Curve atau PR Curve sering lebih informatif dibandingkan ROC Curve. Hal ini terjadi karena ROC Curve masih dapat terlihat baik ketika jumlah kelas negatif sangat dominan. Misalnya, pada deteksi fraud, jumlah transaksi yang bukan fraud biasanya jauh lebih banyak dibandingkan transaksi fraud. Akibatnya, banyaknya true negatif bisa membuat performa model tampak bagus, meskipun kemampuan menangkap kasus fraud belum tentu optimal. PR Curve lebih fokus pada hubungan antara precision dan recall, sehingga lebih tepat untuk mengevaluasi kelas positif yang jumlahnya kecil tetapi penting. PR Curve cocok digunakan pada deteksi fraud, prediksi gagal bayar, screening penyakit langka, atau penelitian dengan proporsi kelas positif sangat kecil. Memahami kapan memakai PR Curve menunjukkan kematangan metodologis dalam evaluasi model. Selain metrik klasifikasi yang berbasis label akhir, seperti accuracy, precision, dan recall, ada juga metrik yang menilai kualitas probabilitas prediksi, yaitu log loss. Log loss penting ketika model tidak hanya diminta menjawab ya atau tidak, tetapi juga memberikan tingkat keyakinan terhadap prediksinya. Model yang terlalu percaya diri tetapi salah akan mendapatkan penalti besar. Misalnya, jika model memprediksi seseorang sangat aman dengan probabilitas 99%, tetapi ternyata gagal bayar, maka kesalahan tersebut dianggap serius. Dalam credit scoring, probabilitas digunakan untuk menentukan limit dan suku bunga. Dalam asuransi, probabilitas risiko memengaruhi premi. Dalam diagnosis medis, dokter membutuhkan probabilitas yang terkalibrasi, bukan sekadar label. Jadi, log loss membantu menilai apakah keyakinan model benar-benar dapat dipercaya. Confusion matrix tidak hanya berguna untuk menghitung metrik seperti accuracy, precision, recall, dan specificity. Lebih dari itu, confusion matrix juga merupakan alat komunikasi yang sangat efektif, terutama dalam presentasi akademik, sidang tesis, atau laporan kepada pemangku kebijakan. Dengan confusion matrix, audiens dapat langsung melihat berapa banyak prediksi yang benar, berapa banyak kasus yang terlewat, dan berapa banyak alarm palsu yang muncul. Ini penting karena tidak semua orang mudah memahami deretan angka metrik secara abstrak. Misalnya, penguji atau pengambil keputusan bisa lebih cepat memahami apakah model lebih sering menghasilkan false positif atau false negatif. Dari situ, implikasi kebijakan dapat dibahas dengan lebih jelas. Jadi, confusion matrix membantu menjembatani analisis teknis dengan komunikasi keputusan yang lebih mudah